Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 20010107014. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Musyarafah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan konsep mengenai sholat jamaah dan juga sholat kasar. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan dalil tentang sholat. Jadi, sholat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Dalil tentang melaksanakan sholat ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun orang yang meninggalkan sholat digolongkan sebagai para pendosa atau mujrim yang akan dimasukkan ke neraka sakar, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 47 dan 48, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kesesatan di dunia dan dalam neraka, ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Kemudian hukum melaksanakan sholat ini diwajibkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama bagi setiap muslim yang balik berakal kecuali bagi wanita haid dan nifas. Kemudian hukum meninggalkan sholat mengakibatkan kekufuran. Kemudian mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Jadi syarat-syarat sholat yang pertama itu beragama Islam, yang kedua suci dari hadas kecil dan besar, yang ketiga sudah balik dan berakal atau tidak gila, yang keempat suci anggota badan, pakaian, serta tempat dari najis, yang kelima menutup aurat, yang keenam mengetahui mana yang sunnah dan mana yang rukun. Kemudian yang berikutnya telah tiba waktu sholat dan menghadap kiblat. Adapun rukun-rukun sholat yaitu niat, berdiri tegak bagi yang kuasa atau mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, kemudian ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tahiyat akhir dengan tumaninah, membaca doa tasyahud akhir, kemudian membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang pertama, dan yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan mengerjakannya, rukun-rukun tersebut tadi. Kemudian hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam sholat. Kalau laki-laki itu disuruh mengeraskan suara atau bacaannya, sedangkan perempuan itu harus merendahkan suara atau bacaannya. Kemudian laki-laki itu di waktu ruku serta sujud merenggangkan siku tangan dari kedua lambungnya, sedangkan wanita di waktu ruku serta sujud merapatkan satu anggota dengan anggota lainnya. Kemudian bagi laki-laki itu di waktu ruku serta sujud mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Adapun perempuan di waktu ruku serta sujud merapatkan perutnya pada kedua pahanya. Kemudian bagi laki-laki pula, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan itu seluruh anggota badannya kecuali muka serta kedua telapak tangan. Kemudian hal-hal berikutnya yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam sholat itu adalah jika memperingatkan imam dengan membaca tasbih atau subhanallah ketika imam salah atau apa lain sebagainya. Kemudian bagi perempuan itu jika memperingatkan imam dengan tepukan punggung tangan. Jadi berbeda. Nah, itu tadi perbedaan yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam sholat. Kemudian cara agar sholat bisa khusyuk atau tips agar sholat bisa khusyuk yang pertama adalah saat mendengarkan kumandang azan, maka dengarkan, simak, dan menjawab azan. Jangan berbicara saat azan. Kemudian jangan bicara juga saat wudhu. Yang selanjutnya saat beranjak ingin ke tempat sholat, tidak boleh tasbih atau
menyembunyikan jari-jari. Lebih baik isi dengan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah pahami bacaan di dalam sholat. Jadi itu adalah cara-cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Artinya pahami bacaan di dalam sholat. Yang selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja. Umpama dia iktidal sebelum menyempurnakan ruku. Kemudian meninggalkan salah satu syarat seperti berhadas, karena najis, terbuka aurat. Kemudian juga dengan sengaja berkata-kata yang tidak termasuk dalam perkataan sholat. Kemudian juga banyak bergerak, melakukan suatu dengan tidak ada perlunya atau hajat, seperti bergerak 3 kali, melangkah, atau memukul 3 kali secara berturut-turut. Kemudian mengenai wajibkah seorang mu'alaf mengqadha sholatnya sewaktu dia belum menjadi mu'alaf. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seorang mu'alaf itu tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat mereka karena sebelumnya ia tidak terkena kewajiban syariat, karena syarat utama ibadah termasuk sholat itu adalah beriman atau Islam terlebih dahulu, barulah berlaku baginya hukum-hukum syariat. Akan tetapi hal ini berbeda dengan mereka yang dilahirkan sebagai seorang muslim dan sejak masa balik dengan sengaja mereka meninggalkan sholat. Jadi orang-orang seperti itu dianggap telah berdosa besar dan termasuk golongan orang yang kufur. Jadi mereka diperkenankan, bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk mengqadha atau mengganti sholat sebanyak yang pernah ditinggalkan bagi orang yang dilahirkan Islam. Beda dengan orang yang baru mu'alaf, mereka tidak diperkenankan untuk mengganti sholatnya sebelum mereka menjadi Islam atau mu'alaf. Ada pula tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi yang pertama yaitu tempat sampah, kedua tempat penyembelihan hewan, ketiga itu kuburan, keempat jalanan atau jalan raya, yang kelima kamar mandi, yang keenam itu kandang unta. Jadi maksudnya kandang unta bukan hanya kandang unta tapi kandang hewan yang lainnya juga. Kemudian di atas atau di dalam Ka'bah, kemudian tempat ibadahnya orang kafir. Nah, selain sholat fardu ini ada pula sholat fardu yang bisa kita lakukan di saat kita bepergian, yaitu sholat qasyar. Nah, makna qasyar secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan secara istilah, definisi kasar adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sebab dan syarat sholat kasar itu adalah karena berpergian dengan syarat bepergian yang dilakukan bukan untuk maksiat dan jarak yang ditempuh itu sekurang-kurangnya 16 farsyak yaitu 81 km. Ada pula yang berpendapat bahwa 90 km dan 138 km. Kemudian juga karena situasi atau keadaan tidak aman, seperti karena adanya perang, kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan lain sebagainya. Kemudian pembagian sholat qasyar, yaitu sholat qasyar adat yaitu mengurangi jumlah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian qasyar sifat yaitu meringkas atau meringankan sholat bagi orang yang tidak puasa atau sakit. Kemudian qasyar hayat yaitu meringkas sholat seperti dalam keadaan khauf. Khauf itu adalah sholat karena takut karena adanya bahaya seperti dalam keadaan peperangan. Selanjutnya adalah pendapat setiap mazhab mengenai hukum qasyar. Jadi Hanafiyah itu menurut mereka hukum mengqasyar sholat adalah wajib. Musafir yang tidak mengqasyar sholat berarti melakukan sesuatu yang makruh karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian pendapat dari mazhab Malikiyah, menurut mereka hukum mengqasyar sholat adalah sunnah muakkad. Jadi mufasir yang memenuhi syarat untuk mengqasyar sholat tetapi tidak melakukan berarti tidak mendapatkan pahala sunnah muakkad. Kemudian dari mazhab Syafi'iyah, menurut mereka mufasir yang menempuh perjalanan yang mencapai jarak qasyar boleh mengqasyar sholat, tetapi boleh juga menyempurnakan rakaat sholatnya. Namun mengqasyar sholat itu lebih utama daripada menyempurnakan jika jarak perjalanan yang ditempuh mencapai 3 marhalah. Kemudian dari mazhab Hambaliyah,
Menurut mereka, hukum mengkasar sholat itu boleh dan lebih utama dari sholat sempurna. Jadi seorang mufasir yang memenuhi syarat kasar lebih boleh sholat secara sempurna 4 rakaat dan boleh juga mengkasar tanpa makruh. Kemudian, tata cara melaksanakan sholat kasar yaitu cara pelaksanaan sholat kasar ialah adanya niat sholat kasar ketika takbiratul ihram dan mengerjakan sholat yang 4 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat, kemudian salam. Sholat yang 4 rakaat dilaksanakan dengan 2 rakaat itu yang boleh dikasar yaitu hanya sholat zuhur, asyar, dan isya, yaitu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan subuh dan maghrib tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah sholat jamaah. Jadi, secara bahasa, kata jamaah itu berarti menggabungkan atau menyatukan ataupun mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, sholat jamaah itu adalah melakukan 2 sholat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau maghrib dengan isya secara berurutan pada salah satu waktunya. Kemudian, pembagian sholat jamaah itu ada yang berdasarkan sholat yang boleh dijamaah dan ada pula berdasarkan waktu pengerjaannya. Yang berdasarkan sholat yang boleh dijamaah adalah sholat zuhur dijamaah dengan asar, kemudian sholat maghrib dijamaah dengan isya. Nah, berdasarkan waktu pengerjaannya itu jama' takdim adalah menggabungkan 2 sholat dengan mengerjakan pada waktu pertama, yaitu zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian jama' takhir adalah menggabungkan 2 sholat dengan mengerjakan pada waktu kedua, yaitu zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Kemudian, sebab-sebab dilakukannya salat jama'. Yang pertama itu karena bepergian, dengan syarat bepergiannya yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh sekurang-kurangnya 16 parsak atau 80 km, dan ada juga yang berpendapat 130 km. Kemudian, karena adanya keadaan ketakutan atau rasa khawatiran seperti adanya kekacauan, perang, dan lain sebagainya. Tata cara sholat jamaah kalian bisa lihat di samping. Jadi di sini ada niat sholat jamaah takdim dan juga ada niat sholat jamaah takhir. Nah, sholat zuhur 4 rakaat dengan niat seperti biasa hingga selesai, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar dan melapaskan niat seperti yang tertera di samping. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat dengan niat seperti biasa selesai, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan sholat isya dengan lafaz niat dalam hati seperti yang di samping. Begitu pula dengan niat jama' takhir. Sudah ada di samping saya tuliskan mengenai niat dan juga tata caranya. Dengan catatan, sholat yang boleh dijamaah yaitu hanya sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Kemudian batasan menjama' dan mengkasar sholat. Jadi, ulama 4 mazhab bersepakat bahwa ada batasan hari di mana seorang musafir itu tidak boleh lagi mengkasar ataupun menjama' sholatnya setelah melewati batasan itu. Nah, mereka berselisih pandangan atau pendapat tentang jumlah hari yang menjadi batasan rukhsah itu. Nah, Imam Ibnu Rus dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menjelaskan perbedaan ulama 4 mazhab. Dalam hal ini, batasan jumlah rukhsah bagi musafir yang pertama dari Al-Hanafiyah, batasan menjama' dan mengqasar salat adalah 14 hari, yaitu hari ke-15 hilang rukhsah dan mulai salat sempurna tanpa jama' dan juga qasar. Kemudian dari Al-Malikiyah, batasan menjama' dan mengqasar salat adalah 3 hari saja. Setelah 3 hari, masuki hari keempat, musafir harus sholat sempurna, tidak boleh lagi menjama' ataupun mengqasar sholat. Adapun dari Syafi'iyah sama dengan Malikiyah, yaitu 3 hari saja, yaitu pada hari keempat musafir harus melaksanakan sholat sempurna, tidak boleh jama' dan tidak boleh kasar lagi. Kemudian dari Al-Hanabilah itu batasan menjama' dan mengqasar sholat adalah 4 hari. Jadi hari kelima itu tidak ada lagi rukhsah bagi seorang musafir. Nah, adapun dalil tentang sholat jama' itu adalah seperti di samping, yang artinya bila matahari sudah di atas sebelum bepergian,
beliau sholat zuhur dan asar, kemudian naik unta. Ini adalah salah satu hadis. Kemudian hukum sholat jamak itu para ulama semuanya bersepakat bahwa menjamak dua sholat itu disyariatkan dalam agama Islam, khususnya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Kemudian dasar masyru'iyah memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran Al-Karim, namun di dalam hadis-hadis Nabawi kita menemukan banyak sekali kerangka tentang jamak sholat ini. Salah satunya adalah jamak sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijriah, seperti hadis di samping. Kemudian adalah hikmah sholat jamak dan sholat kasar ini. Jadi, sholat jamak dan kasar ini merupakan ruksah atau kemudahan dari Allah terhadap hamba-hambanya manakala kita sedang bepergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah itu secara mudah dan juga sesuai dengan kondisi kita yang sedang bepergian. Kemudian, melaksanakan sholat itu secara jamak ataupun secara kasar itu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama sekali memperberatkan terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya itu dikumpulkan atau diringkas tetapi tidak mengurangi pahala dan kita tidak akan mendapatkan dosa karena meringkas atau mengumpulkan sholat tadi. Kemudian juga disyariatkannya sholat jamak atau qasar ini supaya manusia itu tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan sholat dengan mudah dan cepat. Nah, jadi itu tadi manfaat dan hikmah dari sholat jamak dan sholat kasar. Lebih banyak lagi hikmah yang lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kekhilapan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.